Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Ramadhani dengan NIM 221420083. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Internasional. Saya akan menjelaskan materi dengan judul Peran World Trade Organization dalam menyelesaikan sengketa dagang internasional. Baik, langsung saja kita lanjut kepada materinya. Baik, materi pertama, definisi WTO, tujuan, dan pentingnya dalam sengketa dagang. Dimulai dari definisi WTO. WTO atau World Trade Organization adalah organisasi yang bertujuan untuk mengatur dan memfasilitasi perdagangan global, memberikan kerangka kerja bagi perjanjian perdagangan multilateral. Selanjutnya, tujuan pendirian WTO, yaitu untuk mendorong liberasi perdagangan internasional, memperkuat kerjasama antar negara anggota, serta mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa untuk mencegah ketegangan antar negara. Selanjutnya, peran dalam sengketa dagang. WTO berfungsi sebagai arena negosiasi untuk menyelesaikan sengketa dagang, menjaga stabilitas ekonomi global, dan memberikan kepastian hukum bagi negara-negara anggota. Selanjutnya, asal-usul WTO, GATT, dan perkembangan struktural. Yang pertama, asal-usul WTO. WTO terbentuk sebagai hasil dari organisasi yang merangkum perjanjian-perjanjian GATT yang sudah ada, dengan tujuan untuk memperluas cakupan dan kekuatan regulasi perdagangan. Selanjutnya, GATT dan evolusinya. General Agreement of Tariffs and Trade, atau yang disingkat GATT, diadakan setelah Perang Dunia Kedua untuk merangsang perdagangan dengan mengurangi tarif dan yang akan menjadi cikal bakal WTO. Yang terakhir, perkembangan struktural. Sejak diresmikan pada tahun 1995, WTO telah mengalami transformasi dalam struktur organisasi dan fungsi, termasuk penguatan penyelesaian sengketa. Materi selanjutnya, prinsip dasar WTO, kerangka kerja hukum untuk perdagangan. Prinsip yang pertama adalah non-diskriminasi. Prinsip ini mencakup Most Favored Nation atau MFN dan National Treatment, yaitu memastikan negara anggota tidak mendiskriminasi produk, layanan, dan negara lain. Prinsip yang kedua, transparansi. Transparansi dalam kebijakan perdagangan penting untuk membantu negara anggota memahami dan mengikuti peraturan dan meningkatkan kepercayaan anggota. Prinsip yang ketiga, keadilan dalam perdagangan. WTO berupaya menciptakan lingkungan di mana hak-hak negara anggota dilindungi, memastikan bahwa semua anggota bisa bersaing dengan adil di pasar global. Selanjutnya, sistem penyelesaian sengketa atau DSU, proses dan mekanismenya. Yang pertama, fase penyelesaian. DSU menjelaskan proses penyelesaian sengketa melalui fase konsultasi, pembentukan panel, laporan panel, dan proses banding. Yang kedua, panel dan appellate body. Panel merupakan tim ahli independen yang ditunjuk untuk menganalisis sengketa. Sedangkan appellate body menangani banding atas keputusan panel. Contoh kasus terkenal seperti sengketa antara Amerika Serikat dan Uni Eropa mengenai subsidi, menunjukkan bagaimana DSU berfungsi untuk menyelesaikan konflik secara efektif. Materi selanjutnya, tipe sengketa. Contoh kasus dalam perdagangan internasional. Yang pertama, diskriminasi tarif. Ini adalah sebuah kasus di mana negara memperlakukan tarif yang berbeda-beda untuk produk yang setara dari negara yang berbeda. Tentu ini bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi yang tadi kita bahas. Yang kedua, subsidi. Penggunaan subsidi oleh negara untuk meningkatkan daya saing produk lokal yang dapat menyebabkan kerugian bagi negara lain dan menimbulkan sengketa. Yang ketiga, tindakan perdagangan anti-dumping, yaitu ketika produk asing dijual di pasar domestik dengan harga yang lebih rendah dari biaya produksinya. Ini menyebabkan tuduhan dumping yang akan menimbulkan sengketa. Selanjutnya, peran WTO dalam menjaga stabilitas perdagangan global. Yang pertama, mencegah perang dagang. WTO menyediakan platform untuk penyelesaian sengketa yang dapat mengurangi resiko konflik yang dapat berujung pada perang dagang. Yang kedua, mekanisme mediasi. Di sini WTO menawarkan proses mediasi yang memfasilitasi dialog antara negara anggota, mengurangi ketegangan sebelum terjadinya pertikaian. Yang terakhir, keberlanjutan. WTO berupaya untuk mengintegrasikan isu keberlanjutan dalam perdagangan agar pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif dan berkelanjutan di masa depan. Selanjutnya, studi kasus sengketa dagang terkenal di bawah WTO.
Ada dua contoh. Yang pertama, Boeing versus Airbus. Yang kedua, Amerika Serikat versus China. Yang pertama, Boeing versus Airbus. Ini dilatar belakangi Amerika Serikat menuduh Uni Eropa memberikan subsidi ilegal kepada Airbus yang merugikan produsen pesawat Amerika Serikat yaitu Boeing. Sebaliknya, Uni Eropa juga menuduh Amerika Serikat memberikan subsidi yang tidak adil kepada Boeing. Isu yang terjadi adalah sengketa ini mencakup isu subsidi pemerintah, kompetisi tidak adil, dan dampak terhadap perdagangan internasional. Nah, peran WTO di sini yang pertama adalah untuk menyelesaikan sengketa. WTO memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang memungkinkan negara-negara anggota untuk mengajukan kasus jika mereka merasa dirugikan. Dalam kasus ini, baik Amerika Serikat maupun Uni Eropa membawa sengketa mereka ke WTO. Yang kedua, panel dan keputusan. WTO membentuk panel untuk menyelidiki klaim dari kedua belah pihak. Setelah analisis mendalam, panel mengeluarkan laporan yang menentukan apakah subsidi yang diberikan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat melanggar aturan perdagangan internasional. Yang ketiga, implementasi keputusannya. Jika WTO memutuskan bahwa salah satu pihak melanggar aturan, negara tersebut diharuskan untuk memperbaiki kebijakan mereka. Ini bisa termasuk menghapus subsidi atau melakukan perubahan lain yang diperlukan. Nah, yang keempat, dampak pada perdagangan global. Keputusan WTO dalam kasus ini tidak hanya berdampak pada kedua negara yang terlibat, tetapi juga mempengaruhi industri penerbangan global dan negara-negara lain yang terlibat dalam perdagangan pesawat. Nah, melalui mekanisme ini, WTO berperan penting dalam menegakkan aturan perdagangan internasional dan memastikan bahwa sengketa diselesaikan secara adil. Contoh selanjutnya yaitu perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina tentang tarif. Ini dilatar belakangi pada tahun 2018 Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump mulai memberlakukan tarif tinggi pada barang-barang impor dari China. Ini dilakukan sebagai respons terhadap praktik perdagangan yang dianggap tidak adil, seperti pencurian kekayaan intelektual dan kebijakan subsidi industri Cina. Isunya, sengketa ini melibatkan pengenaan tarif yang sangat tinggi, hingga 25% pada ratusan miliar dolar barang-barang dari Cina, yang menciptakan ketegangan dalam hubungan dagang antara kedua negara. Peran WTO yang pertama di sini adalah pengaduan. Cina mengajukan keluhan ke WTO, menuduh bahwa tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat melanggar perjanjian perdagangan internasional. Cina berargumen bahwa langkah tersebut merupakan tindakan sepihak yang tidak sesuai dengan prinsip perdagangan bebas. Yang kedua, proses penyelesaian sengketa. WTO memulai proses penyelesaian sengketa, meskipun proses ini panjang dan kompleks, tetapi tujuan utamanya adalah untuk menilai apakah tindakan Amerika Serikat sesuai dengan aturan yang ada. Yang ketiga, dampak pada perdagangan global. Sengketa tarif ini tidak hanya berdampak pada hubungan dagang Amerika Serikat dan Cina, tetapi juga memengaruhi rantai pasokan global, harga barang, dan pasar internasional secara keseluruhan. Yang keempat, negosiasi dan solusi. Di sini meskipun WTO terlibat, banyak penyelesaian dalam konteks sengketa ini terjadi melalui negosiasi bilateral antara Amerika Serikat dan Cina yang mencakup kesepakatan dan penyesuaian tarif di berbagai titik. Nah, sengketa ini menggambarkan bagaimana kebijakan tarif dapat menciptakan ketegangan internasional dan memicu respons dari berbagai pihak dalam sistem perdagangan global. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi WTO, kritik dan perkembangan baru. Yang pertama, kritik terhadap sistem. WTO menghadapi kritik mengenai efek dari kebijakan perdagangannya yang kadang memberi keuntungan kepada negara maju dibandingkan negara berkembang. Selanjutnya, isu digitalisasi. Perdagangan digital yang meningkat membutuhkan pembaruan kerangka kerja hukum untuk menanggapi perubahan teknologi dan model bisnis baru. Dan yang terakhir, keberlanjutan, keharusan untuk mengintegrasikan isu lingkungan dan sosial dalam perdagangan global agar tidak merusak keberlangsungan planet, sekaligus mendukung perdagangan yang bertanggung jawab. Nah, di sini strategi negara anggota dalam menghadapi sengketa dagang. Yang pertama adalah pendekatan defensif, yang kedua pendekatan agresif, dan yang ketiga diplomasi perdagangan. Pendekatan defensif. Negara anggota seringkali memilih untuk mempertahankan posisi mereka dalam negosiasi dan mengajukan gugatan saat negara lain menghadapi praktik perdagangan yang merugikan. Sedangkan pendekatan agresif, negara bisa mengambil langkah proaktif
dengan pengenalan tarif dan tindakan balasan untuk melindungi industri lokal dari persaingan yang tidak sehat. Yang terakhir, diplomasi perdagangan. Ketangkasan dalam diplomasi perdagangan sangat penting untuk membangun aliansi strategis, mempromosikan kepentingan nasional, dan mencapai penyelesaian yang damai. Selanjutnya, masa depan WTO. Adaptasi dalam era perdagangan global. Yang pertama, evolusi peran WTO. WTO harus beradaptasi untuk mencerminkan perubahan dalam peta politik dan ekonomi global, di mana kepentingan negara anggota berubah seiring waktunya. Yang kedua, inovasi mekanisme. Tantangan baru seperti pergeseran ke perdagangan digital memerlukan pendekatan baru yang lebih fleksibel dan responsif dalam mekanisme penyelesaian sengketa. Dan yang ketiga, kolaborasi global. Pentingnya kerjasama global yang luas untuk membangun konsensus mengenai isu-isu penting dalam perdagangan dan keadilan perdagangan. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. WTO berperan sentral dalam menyediakan kerangka hukum dan penyelesaian sengketa yang mendukung perdagangan internasional yang adil dan transparan. Nah, untuk memperkuat kapasitas WTO untuk menghadapi tantangan modern, diperlukan agar memenuhi harapan anggota dan memastikan stabilitas perdagangan. Melihat masa depan, WTO sangat tergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi terhadap perubahan global yang dinamis dan menanggapi kebutuhan serta kekhawatiran anggota. Nah, dari sini jelas bahwa peran WTO sangat signifikan dalam menjaga order dan kesetaraan dalam perdagangan internasional. Namun, untuk tetap relevan dan efektif, WTO perlu memperkuat kapasitasnya dan beradaptasi dengan sangat cepat terhadap tantangan yang muncul. Melihat ke depan, adaptasi dan fleksibilitas akan menjadi kunci dalam menjawab berbagai kebutuhan negara anggota, serta menjaga stabilitas yang berkelanjutan di arena perdagangan global. Sekian presentasi materi dari saya. Terima kasih.